Ya Allah, ini kenapa aku makin pusing ya? Nafas aku juga sesak banget ini, ya Allah. Din, saya mau belajar percaya sama kamu, Din. Saya mau percaya kalau kamu bukan pembunuh Roy. Din, lo kenapa nih? Mau nggak ketemuan besok kalau kamu nggak sibuk? Bisa. Saya bisa kok besok. Andin. Andin masih di sini. Dek, tolong bukan mobil, Dek. Baik, Pak. Andin? Din. Apa sudah nggak ada kata maaf yang tersisa buat saya, Din? Saat ini aku mau sendiri, Mas. Karena ini terlalu menyakitkan buat aku. Ternyata laki-laki yang aku percaya, laki-laki yang aku cintai, laki-laki yang bisa ganti posisi papa, tak pernah berusaha untuk membunuh papa aku. Apa sudah nggak ada cara supaya kamu bisa maafin saya? Aku bisa, Mas, maafin kamu. Tapi gak semudah itu, Mas, untuk lupain semua masalah ini. Karena hati aku hancur, Mas. Hati aku sakit, Mas. Mungkin ada satu-satu cara untuk menyembuhkan hati aku yang terluka, Mas. Mungkin cara itu adalah aku harus meninggalkan kamu, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Halo, Kak. Halo, Din. Lo lagi ngapain? Oh iya, lo kapan kenalin suami lo ke gue? Ntar aja ya, Kak. Aku lagi malas nih. Halo, Din. Langsung dimatiin. Kayaknya benar dugaan gue. Andin lagi ada masalah. Tapi kenapa ya? Tadi gue tanya Om Surya, nggak dijawab. Mungkin masalah keluarga yang cukup besar.
Kasihan Andin. Udah 3 hari. Erik kok belum ngabarin gue ya soal berkasnya Mbak Anin? Apa mungkin emang belum dapat kali ya? Mending gue mandi dulu deh. Habis itu sarapan sama Nino. Aduh nih susu coklatnya. Jangan pakai tangan. Jangan pakai tisu. Anak pinter. Papa mau nggak Oma? Kok nggak ikut sarapan lagi? Kemarin juga enggak. Iya sayang ya. Mungkin papa masih di kamarnya. Masih bobo ya Oma? Iya, mungkin papa masih bobo. Yaudah, kalau gitu Oma samperin papa ya ke kamarnya ya. Ajakin sarapan ya. Oke Oma. Kamu tunggu sini sama Ncus ya. Ya. Kan yang banyak ya. Bentar ya. Udah 3 hari ini sikapnya Pak Bos juga jadi dingin banget. Aduh, ini apa ada hubungannya ya sama Andin? Gue juga belum dapat kabar lagi dari Andin semenjak malam itu. Al, sarapan bareng yuk. Lagi pula kamu 3 hari ini sudah nggak pernah sarapan bareng. Rena nanyain kamu. Ya aku nggak lapar, Ma. Lagi pula pagi ini aku udah meeting pagi. Kamu berangkat ya? Stop it. Mama nggak tahu kamu ada masalah apa sama Andin. I don't know what's your guys' problem. Oh nah, don't ruin yourself. Jangan rusak badan kamu, jangan rusak tubuh kamu. Kamu berangkat pagi-pagi sekali, pulang larut malam, bahkan menjelang subuh. Dan kamu nggak pernah sarapan. Dan Mama tahu kamu di kantor juga makannya nggak pernah benar. Aku nggak apa-apa, Ma. No, you're not okay. Aku nggak apa-apa. Aku berangkat ya. Bismillah. Salam. Jangan kamu pikir Mama nggak tahu. Mama tahu kamu sengaja sibukkan diri kamu dengan kerja, dan kerja. Hanya supaya kamu nggak selalu memikirkan Andin. Apa sebenarnya yang tengah terjadi di antara kalian, Al? Apa? What? Sa, ada telepon, Sa. Loh. Ini kan Erik yang pengacara kemarin. Aku angkat aja deh. Elsa kan lagi mandi. Halo, selamat pagi Elsa. Halo, saya dengan Nino, suaminya Elsa. Ada yang bisa dibantu? Oh, begini Pak Nino. Waktu itu Elsa meminta saya untuk beri pengantar supaya bisa memeriksa berkas perkara kakaknya saudari Andin. Saya tidak tahu apa Elsa ada cerita ke Anda atau tidak. Oh, iya. Memang kita rencananya ingin memeriksa kembali berkas salinan itu. Apa sudah dapat? Justru itu Pak, saya menelpon mau meminta maaf. Karena saya nggak bisa dapetin akses salinan berkas perkara Bu Elsa. Karena udah ada yang lebih dulu meminta dari pengacara lain. Siapa? Saya nggak tahu siapa. Yang jelas, orang tersebut ada hubungan keluarga dengan Bu Andin.
Siapa lagi yang mau memeriksa berkasnya Andin selain aku dan Elsa? Sekali lagi, saya minta maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak Nino. Sayang, kamu ngapain angkat telepon aku? Tadi telepon dari siapa? Yang nelfon si pengacara, Erik Indrawan. Katanya dia udah coba untuk mengakses berkas salinan di pengadilan, tapi ternyata sudah ada yang meng-apply duluan. Jadi dia nggak bisa dapat akses apa-apa. Siapa? Dia bilang dia juga nggak tahu, tapi yang pasti orang yang punya hubungan keluarga. Jangan-jangan Aldebaran. Gawat. Gimana ini? Siapa ya? Kalau anggota keluarga, apa mungkin Aldebaran? Tapi enggak. Sepengetahuan aku, yang bisa memeriksa berkas hanya anggota keluarga yang ada hubungannya dengan sang korban. Sedangkan Aldebaran, pada saat itu terjadi, bukan siapa-siapanya Andin. Jadi dia nggak bisa minta akses untuk berkas itu. Baju-baju udah semua, tiket juga udah. Apa lagi ya yang belum? Oh iya, aku belum pamit sama Tante Rosa. Apa nanti aku pamit ke rumahnya aja ya sebelum ke bandara? Sekalian aku pamit sama Andin dan Al. Kan katanya kemarin mereka udah baikan tuh. Aku berangkat ya. Supir kayak bentar lagi juga nyampe. Hati-hati ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andin kuat sekali ya, Pak. Setelah masalah yang kemarin, dia masih aja tetap aktivitas. Dia masih ngajar. Seperti kayak nggak ada apa-apa. Enggak, Ma, itu bukan kuat. Andin tuh sangat terpukul, Ma. Cuma dia nggak punya pilihan lain selain berusaha tegar. Yang Papa khawatirkan cuma satu. Mau sampai kapan Andin berusaha kuat seperti ini, Ma? Mau sampai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Rafael. Ada apa? Gini, Om. Saya mau kasih kabar ke Om. Saya sudah mendapatkan izin untuk datang ke pengadilan negeri. Untuk dapat salinan berkas perkaranya Andin, Om. Nanti sore saya mau ke sana, Om. Mau ngambil. Alhamdulillah. Semoga ada titik terang ya, Rafael. Iya, Om. Amin. Rafael, Om sama Andin sangat berterima kasih sama kamu. Maaf ya, udah ngerepotin. Enggak, Om. Saya senang ngelakuin ini untuk Andin. Nanti saya kabarin lagi ya perkembangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafael, Pak. Iya, Rafael. Kenapa dia? Jadi Rafael itu kan sekarang sama-sama seperti Andin, jadi dosen di Pelitanusa. Dan Rafael udah tahu
tentang masa lalunya Andin. Dia udah tahu Andin pernah dipenjara karena pembunuhan. Dia sama seperti papa, dia nggak percaya bahwa Andin tega dan sanggup melakukan hal keji seperti itu. Makanya dia mau membersihkan nama baiknya Andin. Dia mau menyelidiki siapa pembunuh Roy yang sebenarnya. Tadi dia sempat kasih tahu bahwa dia udah dikasih tahu sama pengacara yang dia hire bahwa sang pengacara sudah mendapatkan salinan kopi dari pengadilan negeri. Jadi nanti sore dia akan ambil berkas itu. Gitu, Ma. Oh gitu. Baik, Rafael ini anaknya baik. Ya semoga dengan cara ini Andin bisa mendapatkan keadilan ya. Karena papa masih yakin, papa. Dalam hati papa yakin Andin tidak bersalah, Ma. Sampai detik ini. Aduh, gawat. Ini bahaya buat Elsa. Kalau Rafael dan Papa menyelidiki kasus ini lagi, cepat atau lambat, semuanya bisa terbongkar. Elsa harus cepatnya tahu soal ini. Biar saya gendong ya, Pak. Pak, saya suaminya Andin. Saya berhak atas Andin, Pak. Saya tahu kamu suaminya. Tapi tolong, pahami Andin juga. Andin sudah sangat terluka sama kamu. Ya, karena kamu. Kalau kamu memang cinta sama Andin, sayang sama Andin, jangan ganggu dia dulu. Pak, saya mau bicara sama Andin. Kasih saya kesempatan untuk jelasin semuanya, Pak. Jangan memaksakan kehendak kamu, Al. Yang Andin butuhkan sekarang adalah ruang. Ruang untuk menenangkan diri, bukan pembelaan diri kamu. Papa khawatir kalau kamu memaksakan terus, Andin akan depresi. Seperti mama kamu. Ini udah lewat berapa hari? Pasti Andin udah lebih tenang. Gue harus temuin Andin. Gue harus bicara sama Andin. Andin di kampus. Gue kesana sekarang deh. Mir, nih ada paket online shop punya lu, sama surat buat Pak Bos. Masih ya? Udah ya, gue balik kali ke pos. Gila. Cepat juga nyampein paket. Lipan setip gue udah sampai. Kok Pak Bos dapat surat dari pengadilan agama? Perasaan gue makin gak enak nih. Makasih, Pak. Ini kenapa kepalaku tiba-tiba pusing ya? Dan aku mual lagi. Enggak, aku gak boleh sakit, aku harus kuat. Aku bisa jalani hari-hariku dengan baik, walaupun tanpa masalah.
Ini kenapa aku makin pusing ya? Nafas aku juga sesak banget ini, ya Allah. Din, saya mau belajar percaya sama kamu, Din. Saya mau percaya kalau kamu bukan pembunuh Roy. Din, lo kenapa nih? Mau nggak ketemuan besok kalau kamu nggak sibuk? Bisa. Saya bisa kok besok. Lo kenapa? Lo sakit? Nggak apa-apa. Kedua-duanya kemarin ada di Pandora Cafe bersama ibu. Salah satunya yang memerintahkan saya untuk membakar rumah makan di Jalan Sumbawa, Bu. Lo pasti belum sarapan ya? Makan bareng gue di kantin. Sekali ngobrol-ngobrol. Kali aja ada yang mau ceritain ke gue. Saya di sini ingin menggugat cerai suami saya, Aldebaran Alfari. Andin! Bangun, Din. Andin! Andin masih di sini. Dek, tolong bukan mobil, Dek. Baik, Pak. Andin? Din! Din! Apes banget hari. Padahal tinggal selangkah lagi aku bisa dapatin salinan dokumen itu. Sekarang malah gagal. Tapi katanya yang ambil pihak keluarga. Siapa ya? Oh, iya. Memang kita rencananya ingin memeriksa kembali berkas salinan itu. Apa sudah dapat? Justru itu, Pak. Saya menelpon mau meminta maaf. Karena saya nggak bisa dapetin akses salinan berkas perkara Bu Elsa. Karena udah ada yang lebih dulu meminta dari pengacara lain. Siapa? Saya nggak tahu siapa. Yang jelas, orang tersebut ada hubungan keluarga dengan Bu Andin. Pihak keluarga. Apa Aldebaran ya? Nino. Ada apa? Maaf saya telepon. Saya cuma pengen tahu, apa Anda yang mengambil berkas kasusnya Andin di pengadilan negeri? Maksud Anda apa ya? Saya nggak paham. Gini, sekarang saya lagi menyelidiki soal kasus pembunuhannya Andin dulu. Tapi dari pengacara mengatakan berkas di pengadilan itu sudah diambil oleh pihak keluarga. Apakah keluarga yang dimaksud ini Anda? Ada yang ngambil berkas perkara Andin. Siapa? Al, tolong jawab. Bukan saya. Gua akan cari tahu siapa yang ngambil berkas perkara Andin. Tapi sekarang gua harus susul Andin dulu. Berarti bukan Al. Lalu siapa? Keluarga. Apa jangan-jangan Papa Surya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ada apa, Nok? Maaf aku nelpon. Aku mau nanya. Apa betul Papa yang meminta berkasnya Andin ke pengadilan negeri lewat pengacara, Pak? Sebaiknya kamu nggak usah ikut campur, ya, Nok? Kok ikut campur, Pak? Kan Papa sendiri yang bilang. Kalau aku mau menyelidiki, nyelidiki aja sendiri. Sekarang aku mau nanya sama Papa. Karena kata pengacara aku, ada pihak keluarga yang sudah mengambil berkasnya Andin di pengadilan. Apakah itu Papa? Iya, Papa yang minta. Dengan bantuan Rafael. Rafael? Siapa, Pak? Rafael itu seniornya Andin waktu di kampus dulu, dan sekarang dia jadi dosen juga di Pelita Nusa, sama seperti Andin. Pelita Nusa? Apa dia tahu soal kasusnya Andin, Pak? Iya. Dia baru aja tahu. Dan dia juga nggak percaya kalau Andin bisa melakukan hal seperti itu. Makanya dia mau bantu untuk menyelidiki pembunuhan ini dan membersihkan namanya Andin. Ya Allah, aku benar-benar sangat malu. Seniornya Andin waktu kuliah aja dengan yakinnya berkata kalau Andin sama sekali nggak bersalah. Kenapa dulu aku tidak berpikir seperti itu? Kenapa baru sekarang? Baru sekarang aku ada keinginan untuk mencari tahu. Jadi Papa tegaskan kamu, ya, Nok. Kamu jangan ikut campur lagi, ya? Maaf, Pak. Tapi untuk yang satu ini, aku akan tetap menyelidiki soal kasusnya Andin. Sekali lagi aku ucapin terima kasih, Pak, atas waktunya. Assalamualaikum. Nok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rafael dosen di Pelita Nusa. Aku harus ke sana. Mama. Halo, Ma. Elsa, ini penting. Mama harus ngomong sama kamu. Ada apa, Ma? Papa lagi nyelidikin kasusnya Andin. Ditemenin sama temen lamanya Andin, itu namanya Rafael. Rafael? Iya, cowok itu. Dia yang waktu itu gue lihat keluar dari kantor pengacara Bakti. Pantes gue kayak pernah kenal. Ternyata dia teman kuliahnya Mbak Andin. Rafael. Ternyata dia lagi nyelidikin kasus ini sama Papa. Ya. Mama benar. Aku pernah lihat dia, Ma. Kamu udah pernah ketemu sama orangnya? Enggak, aku nggak ketemu langsung sama dia. Tapi aku waktu nemenin Nino ke kantor pengacara Bakti, aku ngeliat Rafael keluar dari kantor itu. Aduh, Sa. Yang Mama pikirin itu, gimana kalau sampai Rafael ngedapetin berkas kasusnya Andin yang waktu itu. Karena katanya sore ini dia mau ambil berkas itu. Kalau dia baca dan dia selidiki kasus ini dari awal, bisa-bisa nama kamu ikut kesangkut, Elsa. Aduh, Ma. Terus ini gimana, Ma? Mama juga nggak tahu, sayang. Coba kamu pikirin, gimana caranya mencegah supaya Rafael nggak bisa ngedapetin berkas kasusnya Andin yang dulu itu. Ma, Mama tahu nggak nama pengacaranya siapa? Tuh, Mama nggak tanya tadi. Oke, sekarang gini, Ma. Mama coba tanya sama Papa. Tapi Mama inget ya, jangan sampai Papa curiga. Oke, nanti Mama coba cari tahu ya.
Nanti Mama hubungin kamu lagi sayang, oke? Gue harus gagalin penyelidikan Papa sama Rafael. Harus. Lo yang kuat ya, Andin. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit. Itu mobil kayak ngikutin gue. Kamu kenapa sih, Nin? Kenapa pingsan lagi? Nomor siapa ini? Halo. Halo, betul saya bicara dengan Pak Aldebaran Alfahri? Iya benar, saya sendiri. Ini saya bicara dengan siapa? Saya mediator di kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya hanya ingin konfirmasi saja Pak, bahwa pihak kami sudah mengirim surat undangan mediasi untuk Pak Aldebaran. Apakah Bapak sudah terima? Mediasi? Mediasi untuk apa ya? Mediasi berkaitan gugatan cerai dari istri Bapak, yaitu Bu Andin Karisma Putri. Istri saya, Andin Karisma Putri, menggugat cerai saya. Benar Pak, Bu Andin sudah masukkan gugatan untuk menceraikan Bapak. Dan sesuai dengan prosedur, kami harus mempertemukan suami istri dalam tahap mediasi. Untuk mencegah terjadinya perceraian Pak. Andin gugat cerai gue. Sebagai konfirmasi atas surat yang sudah kami kirim, saya tunggu kedatangan Pak Aldebaran besok pagi jam 10 pagi ya Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, untung gak kenapa-kenapa itu orang ya. Ya Allah, Andin. Ada aja ya. Pak, ini bisa minggir nggak? Saya mau lewat soalnya. Iya bentar ya bang, naikin ini dulu bentar ya bang ya. Sabar ya bang. Bentar bang. Maaf ya bang. Oke lanjut, jejak lagi. Handphone Andin udah nggak bisa dilacak. Handphone Andin pasti mati nih. Gimana mungkin Andin bisa masukin gugatan cerai? Semua dokumen kan ada di ruang kerja gue di rumah. Mas, kan aku kan udah fix jadi istri kamu udah fix jadi suami aku. Jadi buat apa lagi? Andini Karisma Putri tidur. Gue harus cek.
Pak, tolong berangkarnya Pak, ada pasien Pak. Cepetan Pak. Ayo Pak, cepetan Pak. Dokter akan segera datang memeriksa pasien. Bapak silakan tunggu di luar ya. Semoga lu baik-baik aja, Andin. Gue harus ngabarin Om Surya. Pa, ini tadi aku bikin cookies. Kamu mau cobain nggak? Makasih ya. Apa aku tanya aja ya ke Papa soal perkembangan penyelidikannya Rafael? Nanti Papa curiga nggak ya? Pa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Rafael. Rafael nelpon Papa. Jangan-jangan dia mau update penyelidikannya ke Papa. Hah? Andin pingsan? Oke. Om dan Tante sekarang ke sana ya. Oke. Terima kasih ya, Rafael. Andin kenapa, Pak? Tadi Andin pingsan di kampus. Terus Rafael bawa Andin ke Jakarta Hospital. Ayo, Ma. Sekarang kita ke sana yuk. Iya, aku ambil tas dulu sebentar. Cepetan. Aduh, Mas Al. Bener dugaan gue. Ada yang ngambil dokumen.